Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait RPP manajemen ASN dan juga terkait nasib P1. Ini informasinya kita dapatkan dari Menpan dan juga dari Kemendikbud. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, informasi pertama kita akan bagikan terkait RPP manajemen ASN dan kita bisa lihat bersama-sama di sini teman-teman ya. Di mana RPP manajemen ASN diakselerasi. Menteri Anas menyampaikan perlu kecermatan agar implementasi kuat. Jadi perlu kecermatan agar implementasi RPP manajemen ASN ini kuat teman-teman ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara masih bergulir. Kali ini topik yang dibahas adalah pendalaman substansi disiplin ASN. Rapat tersebut diikuti oleh panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Pembahasan substansi RPP manajemen ASN masih memerlukan kecermatan pembahasan, penegasan, dan pengambilan keputusan pada setiap detail substansi yang ada, agar memiliki kekuatan implementasi yang kuat. Nah, ini memang penting teman-teman ya. Apabila solusi kebijakannya dapat diputuskan, maka RPP ini dapat segera dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu ini sudah siap-siap masuk ke dalam tahapan uji publik. Setelah itu diskusi dengan para ahli dan yang terakhir sudah harmonisasi teman-teman ya. Nah, jadi apabila kebijakannya sudah dapat diputuskan. Nah, kalau ini sudah uji publik, nah ini sudah lancar teman-teman ya. Nah, terkait substansi disiplin ASN disusun sebagai bentuk upaya menjamin kepastian hukum dalam aspek disiplin, baik terkait proses memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin secara fair dan berkeadilan atas pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara. Nah, ini memang penting teman-teman ya, agar jangan sampai misalnya pelanggaran kecil terus mendapatkan sanksi atau hukuman yang besar sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, ini memang perlu juga ada dalam RPP manajemen ASN. Nah, selanjutnya Anas mengungkapkan pembahasan substansi tersebut diharapkan dapat menciptakan peraturan yang dapat meningkatkan komitmen ASN terhadap tugas serta tanggung jawab yang diemban, supaya ASN menjadi lebih baik, taat, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Senada dengan Menteri Anas, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, yaitu Bapak Abdul Hakim berpendapat bahwa selain kecermatan, pembahasan setiap substansi dalam RPP manajemen ASN perlu dilengkapi perspektif dari anggota panitia yang berasal dari berbagai instansi. Ingat ya, dari berbagai instansi. Mengingat perspektif RPP manajemen ASN ini sebagai omnibus atas berbagai regulasi yang ada, memerlukan cara pandang multisektoral dan multiwilayah, teman-teman ya. Hakim turut menyuruti di kedisiplinan dalam pembentukan organisasi ASN. Ia menegaskan bahwa posisi organisasi pendukung ASN sangat penting karena memiliki peran untuk mengkonsolidasi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam peraturan ini masih ada dukungan terhadap organisasi ASN, terutama organisasi profesi. Kita tetap menjunjung kemandirian dan penegakan kode etik dan perilaku dalam setiap profesi. Organisasi ASN, sepatutnya memiliki pemahaman yang selaras tentang tugas dan fungsi aparatur sipil negara, sehingga masih perlu dilakukan pemantauan tentang pembentukan organisasi ASN agar tidak, ini tujuannya teman-teman ya, agar tidak timbul berbagai perkumpulan ASN yang tidak terkoordinasi tutupnya. Jadi ini yang dibahas bagaimana cara mengambil suatu keputusan menetapkan hukuman atau sanksi kepada aparatur sipil negara tersebut nantinya teman-teman ya. Nah, ini juga memang penting dalam RPP manajemen ASN. Jika semuanya sudah clear, insya Allah itu akan memasuki tahap uji publik. Nah, selanjutnya kita ke informasi Ibu Nunu terkait P1. Dirjen Nunu soal nasib P1 di P3K 2024. Honorer cermati. Nah, ini
Pemerintah belum mengumumkan secara resmi pembukaan pendaftaran P3K 2024. Imbasnya, banyak informasi yang meresahkan honorer berseliweran. Teranyar ada informasi bahwa peserta P1 ini tidak lagi menjadi prioritas pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, katanya ada informasi yang beredar, P1 itu tidak lagi menjadi prioritas. P1 ini merupakan guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2021, namun belum mendapatkan formasi pada waktu itu. P1 makin resah lantaran ada kabar mereka akan digeser oleh guru honorer atau non-ASN yang masuk pendataan BKN. Makin lama pendaftaran P3K 2024 dibuka, isunya kian santer saja. P1 swasta pada ketakutan semua. Karena ingat teman-teman ya, kenapa P1 bisa ketakutan? Mungkin saja karena beliau merasa ini bahwa tidak ikut dalam pendataan pada tahun 2022. Karena yang masuk dalam pendataan hanya guru sekolah negeri saja. Heti juga berharap peraturan atau Permenpan RB tentang pengadaan P3K 2024 tetap memprioritaskan P1 termasuk guru swasta. Sebab P1 tersisa paling banyak dari guru swasta. Nah, kasihan juga ini swasta ya. Sementara itu, Dirjen GTK Kemendikbudristek yaitu Ibu Nunu Suryani saat dihubungi gpnn.com secara terpisah memberikan respon atas masalah tersebut. Menurut Ibu Nunu, dalam diskusi informal tim teknis, saat pendaftaran tidak ada prioritas seperti halnya tahun lalu. Nah, ini coba kita perhatikan baik-baik. Menurut Dirjen Nunu, dalam diskusi informal tim teknis, saat pendaftaran tidak ada prioritas seperti halnya tahun lalu. Wah, kasihan ini kalau tidak ada lagi prioritas teman-teman ya. Jadi, memang saat pendaftaran P3K 2024 semuanya bisa mendaftar terangnya. Dirjen Nunu menambahkan, Kemenpan RB menginginkan saat pendaftaran semua kategori boleh mendaftar. Namun, di sini. Namun pemerintah nanti akan memberikan kekhususan kepada honorer termasuk P1 saat penentuan kelulusan. Semuanya boleh daftar teman-teman ya katanya. Tapi P1 itu ada kekhususan. Nah, jadi kalau ada kekhususan berarti ini masih prioritas teman-teman ya, ada perlakuan khusus. Nanti saat kelulusan baru akan diterapkan afirmasi. Afirmasi ini sesuai kategori yang diatur dalam Permenpan RB. Nah, afirmasinya seperti apa? Nah, itu nanti di Permenpan RB-nya. Dirjen Nunu kembali menegaskan komitmen pemerintah khususnya Kemendikbudristek untuk menuntaskan masalah guru honorer P1 dan tenaga kependidikan honorer. Itu sebabnya tahun ini Tendik pun mendapatkan formasi. Kami sangat berharap Pemda satu visi misi dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer. Kemendikbudristek tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan sebagai instansi terkait, terutama Pemda. Jadi lagi-lagi teman-teman jika mendapatkan informasi bahwa P1 ini tidak menjadi prioritas lagi, nah sepertinya itu ada kekeliruan teman-teman ya. Karena Ibu Nunu sendiri menyampaikan bahwa P1 itu tetap ada kekhususan. Ada kekhususan karena mereka ini sudah lolos passing grade di tahun 2021. Nah, kita pernah juga share di video sebelumnya yang ada di channel ini terkait rencana teman-teman ya. Rencana mekanisme seleksi CASN tahun 2024 yang mana P1 itu juga masuk teman-teman ya, masuk dalam kategori prioritas juga. Masih diperhitungkan statusnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan risau teman-teman P1 dari swasta, jangan risau. Insyaallah ada kekhususan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.